Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Prasetyawan Aji dengan NIM 2017-150096. Akan mempresentasikan judul laporan saya yang berjudul implementasi modul aktivitas kursus e-course pada Fastikom Unsik. Langsung saja ya. Latar belakang, e-course sendiri adalah serangkaian pengalaman instruksional dengan menggunakan jaringan digital untuk berinteraksi. Istilah e-learning atau online course telah dilontarkan cukup banyak orang dalam beberapa tahun terakhir. Namun masih banyak yang tidak menyadari apa arti sebenarnya dan bagaimana hal itu dapat membantu meraih kesuksesan baik dalam kehidupan profesional dan pribadi mereka. Setelah mengetahui hal tersebut, maka penulis mendapatkan solusi pemecahan dari permasalahan yang ada dengan mengimplementasikan sebuah aplikasi e-course berbasis website agar jalannya proses belajar mengajar dapat berjalan dimanapun dan kapanpun. Hal tersebut juga melatar belakangi penulis untuk membuat laporan kerja praktek dengan judul implementasi modul aktivitas kursus e-course pada Fastikom Unsik. Yang selanjutnya adalah tujuan dari kerja praktek kali ini adalah: 1. Merancang sistem e-course yang baru untuk meningkatkan mutu pengajaran di lingkungan Fastikom Unsik. Yang kedua, menghasilkan sistem pembelajaran berbasis web dalam membantu pihak dosen pengajar dan dalam proses belajar mengajar mata kuliah di lingkungan Fastikom Unsik. Yang ketiga adalah mempermudah komunikasi dua arah antara dosen pengajar dan mahasiswa di lingkungan Fastikom Unsik. Yang keempat, merancang sistem e-course untuk menggantikan sistem e-learning yang sudah ada. Yang kelima, meningkatkan kemampuan belajar mandiri mahasiswa dan meningkatkan kualitas materi pembelajaran. Yang selanjutnya adalah batasan kerja praktek. Batasan kerja praktek meliputi: 1. User atau mahasiswa dapat mempelajari materi yang sudah diupload oleh dosen pengajar baik secara online maupun offline dengan cara mendownload file tersebut. Yang kedua, user atau mahasiswa dapat mengakses tugas yang sebelumnya telah dibuat oleh dosen pengajar. Yang ketiga, user atau mahasiswa dapat dengan bebas memilih kelas atau course yang dikehendaki. Yang selanjutnya adalah visi misi Fastikom. Visi misi Fastikom adalah menjadi pusat unggulan teknologi yang transformatif, humanis, dan Qurani di tingkat regional pada tahun 2031. Sementara misi dari Fastikom sendiri adalah melakukan kajian teknologi yang bersumber pada ilmu-ilmu Al-Quran dan menjadi pusat pengkajian dalam pengembangan teknologi. Yang kedua, menjadikan sarjana atau ahli media teknik atau komputer yang handal, kreatif, dan inovatif yang dilandasi dengan nilai-nilai Al-Quran. Yang ketiga, menyiapkan sumber daya manusia siap pakai yang humanis dan sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Yang keempat, meningkatkan integritas kepribadian lulusan dan etika profesional yang berakhlakul karimah. Yang selanjutnya adalah masuk ke metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode waterfall. Metode waterfall merupakan salah satu model pengembangan perangkat lunak yang ada di dalam model SDLC atau Sequential Development Life Cycle. Metode waterfall menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari analis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung atau support. Yang selanjutnya adalah macam-macam metode pengembangan waterfall. Yang pertama adalah requirement analysis, menentukan permasalahan yang dialami oleh masing-masing pengguna serta merumuskan informasi yang dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada proses ini dilaksanakan dengan mewawancari teman-teman penulis tentang apa saja yang kurang dari situs e-learning Fastikom yang berjalan saat ini, dan secara pribadi menyampaikan pendapat tentang apa yang harus ada dan dirasa harus ditingkatkan pada situs e-learning Fastikom Unsik yang berjalan saat ini. Ada beberapa jenis pemodelan sebagai alat untuk menganalisis sebuah sistem. Salah satunya yaitu UML,
atau Unified Modeling Language yang merupakan gambaran mengenai perangkat lunak yang akan dibuat. Yang kedua adalah desain sistem, merupakan tahapan lanjut dari tahapan analisis, di mana dalam tahap ini disajikan desain dari aplikasi seperti desain antarmuka, desain database yang akan diterapkan ke dalam sebuah sistem. Pada fase desain ini, selain dikonsultasikan kepada teman-teman penulis di lingkungan Fastikom Musik, juga dikonsultasikan kepada dosen pembimbing kerja praktek yang dalam pelaksanaannya disebut dengan klien. Yang selanjutnya adalah implementation. Implementation adalah melakukan persetujuan rancangan sistem dengan para pihak terkait. Setelah rancangan disetujui, maka akan diubah menjadi bentuk kode program. Pengimplementasian pada sistem yang dibuat ini menggunakan bahasa pemrograman PHP, CSS, dan MySQL. Selanjutnya yang keempat adalah tahap verifikasi. Verification. Pada tahapan ini, unit-unit program diintegrasikan dan diuji keterkaitannya, sehingga menjadi satu sistem yang lengkap dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Pada fase ini, selain diujikan di antara seluruh anggota tim, pengujian juga ditujukan bagi klien. Dalam hal ini adalah dosen pembimbing kerja praktek, sehingga klien akan mengetahui apakah aplikasi yang dibuat sudah memenuhi standar dengan kemauan klien itu sendiri. Yang selanjutnya adalah metode maintenance. Pada tahap pemeliharaan atau maintenance termasuk dalam tahap pembetulan kesalahan atau bug yang ditemukan saat melakukan uji coba sistem dan juga perawatan selama sistem tersebut berjalan. Yang selanjutnya adalah spesifikasi perangkat keras yang digunakan penulis dalam menyelesaikan proyek e-course ini adalah: yang pertama adalah personal komputer dengan prosesor AMD Ryzen 3 3100, yang kedua kapasitas RAM 16 GB, yang ketiga resolusi monitor 1920x1080p, yang keempat adalah grafik card Radeon RX 570. Yang selanjutnya adalah pembahasan atau implementasi. Ya, langsung saja ke bagian pembahasan. Ini adalah halaman muka e-course. Yang selanjutnya untuk user harus masuk menggunakan email dan passwordnya sudah didaftarkan terlebih dahulu. Contohnya di sini adalah langsung ketik saja emailnya, kemudian passwordnya. Nah, ini adalah halaman muka atau home dari e-course itu sendiri. Yang kedua adalah, untuk yang di bagian ini, gambar ini adalah berfungsi sebagai profil user. Profil user itu sendiri, yang di sini ada namanya, alamat email, kata sandi, kota asal, dan alamat. Yang kedua adalah profil. Profil di sini, profil di sini adalah profil lembaga yang berisi sejarah berdirinya Unsik, visi misi, tujuan dari Unsik itu sendiri. Yang selanjutnya adalah tab kuliah. Tab kuliah itu berisi tentang daftar kuliah, yang di sini ada beberapa 8 kelas dan kuliah, yang kalau kita masuk pilih kelas, semisal kita memilih kuliah pengembangan Android yang diampu oleh dosen Muhammad Alif Muafiq yang berada pada kelas 1 lab aula nomor 3. Kita langsung pilih saja kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. User dapat memilih antara mau mendalami materi dengan modul PDF atau mau mendalami dengan materi modul video yang sudah disediakan oleh dosen sebelumnya. Ini juga diterapkan karena pada dewasa ini penulis juga menyadari kalau bentuk file video, file PDF atau buku
kurang diminati daripada file video. Yang selanjutnya adalah masuk ke bagian tab tugas. Nah, di tab tugas ini berisi list daftar tugas yang sudah diupload oleh dosen pembimbing, dosen pengajar. Contohnya kita masuk ke tugas mata kuliah pengembangan Android 1, langsung saja masuk. Nah, ini di tab ini user dapat melihat tugas yang sudah diupload oleh dosen pengajar, atau dapat juga dengan mendownloadnya dengan icon di sini. Nah, untuk setelah user atau student menyelesaikan jawabannya, nah mereka bisa mengupload melalui form yang ada di sini yang sudah dipisah-pisahkan. Yang satu yang form berbentuk form PDF atau Word PDF atau PPT. Yang kedua file yang berbentuk gambar. Yang ketiga file dengan format video. Nah, yang keempat ini file dengan format TXT, PHP atau HTML. Nah, ini dimaksudkan untuk dimaksudkan untuk file dengan isi codingan semisal kode program gitu ya. Nah, kode program untuk semisal mata kuliah pengembangan Android gitu. Nah, bisa dimasukkan lewat sini. Nah, yang selanjutnya adalah tab KHS. Tab KHS ini berisi tentang daftar KHS mahasiswa atau user dari semester 1 sampai semester 8. Ini nanti langsung saja ini kalau bisa di-download. Semisal kita misalkan saja masuk ke mau melihat KHS semester 1, langsung saja di sini. Nah, di sini ada file view lagi yang bentuknya PDF lagi. Sengaja saya tidak langsung di-download karena saya juga berpikir, penulis juga berpikir untuk tidak semua user memiliki gadget dengan penyimpanan yang cukup memadai. Nah, di sini bisa diberi opsi antara dengan melihat saja atau dengan mendownloadnya bisa lewat icon di sini. Nah, demikian, langsung dan masuk saja ke kesimpulan. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Pembangunan sistem e-course ini dapat dijadikan sebagai media pengimplementasian ilmu yang didapatkan selama perkuliahan dan menjadi bentuk sistem yang nyata. Sistem yang dibangun nantinya diharapkan dapat menjadi wadah untuk mempermudah proses belajar mengajar yang dilakukan di Fastikom Unsik. Yang kedua, dari hasil pengujian sistem dapat disimpulkan bahwasanya sistem bisa mempermudah user memperoleh materi, tugas, beserta hasil akhir dari proses pembelajaran. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.